surah Al-Fatihah. قال المؤلف وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يكون الرجل من أهل العلم حتى لا يحسد من فوقه ولا يهجر من دونه ولا يقتدي به ثمنا. Lanjutin bab yang kemarin, bahwasanya seseorang tidak bisa dikatakan orang yang berilmu, seseorang tidak bisa disebut ulama selama dia iri, dengki, hasud kepada siapa? Man fauqahu, kepada siapa orang yang lebih tinggi darinya. Lebih tinggi dalam hal apapun sudah ana jelasin kemarin. Nah sekarang walam yahdira man dunahu, kemarin udah ana jelaskan masalah yang lebih tinggi, masalah yang lebih mulia. Nah sekarang lanjutannya, seseorang tidak bisa disebut ulama, tidak bisa disebut orang alim jikalau dia tidak menghormati mandunahu, siapa orang yang berada di bawahnya. Ya, kalau dia masih menyepelekan, tidak menghormati, tidak menghargai orang di bawahnya, maka orang seperti itu tidak bisa disebut ulama. Contoh, dia meremehkan orang yang lebih muda darinya. Allah, ente siapa? Hah? Kau siapa? Udah jangan sok-sokan mau ngajarin saya. Saya lebih dulu mondoknya daripada kamu. Kamu itu kencingnya belum lurus. Kamu itu anak kemarin sore. Saya lebih dulu mondok daripada kamu. Saya lebih dulu belajar daripada kamu. Saya lebih tua daripada kamu. Nah ini tidak bisa disebut ulama. Karena apa? Karena dia tidak menghormati orang yang lebih di bawahnya, baik di bawah usia. Ya, ada ulama dia merasa dirinya tua, terus tidak hormat kepada yang lebih muda darinya, ini nggak bisa disebut ulama. Atau ada ulama dia merasa bapaknya atau kakeknya lebih suhra, lebih dikenal atau lebih alim dari bapak atau kakek ulama-ulama selain daripada dia. Ini orang nggak bisa disebut ulama. Yani intinya siapapun tidak bisa dikatakan orang alim selama dia tidak menghormati orang yang di bawahnya. Di bawah di sini baik yang lebih muda darinya, baik yang lebih sedikit ilmunya darinya, baik yang lebih bodoh dari dia, baik yang lebih tidak tahu daripada dia, baik yang lebih miskin daripada dia, baik yang lebih tidak dikenal daripada dia. Contoh, ada satu orang masyhur, ma'ruf, dia ini terkenal. Karena dia merasa dirinya terkenal, menyepelekan atau tidak menghormati ustadz, kiai atau habib yang enggak terkenal. Kenapa? Dia, saya masyhur, saya ma'ruf. Siapa yang enggak kenal saya? Kamu siapa? Orang nggak ada yang kenal kamu. Nah ini tidak bisa dikatakan ulama. Lihat, ya ini seperti tidak menghargai, tidak menghormati pendapat orang lain. Tadi Ustaz Hamid juga jelasin, hanya masalah kunut, tak kunut, ya ini masalah furu'iyah. Ya, banyak orang sekarang ya seperti itu.
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita dipakai kunut. Dia Imam Syafi'i. Tapi Nu'man, Al-Imam Nu'man atau yang kita kenal Abu Hanifah atau yang kita kenal Imam Hanafi, itu Imam Hanafi tidak memasukkan kunut di dalam hukumnya, di dalam ijtihadnya sebagai suatu perkara yang sunnah. Jadi Imam Hanafi itu nggak pakai kunut. Beliau tidak, kalau Imam Syafi'i dalam mazhab kita Syafi'i, kunut sunnah. Kalau lupa kunut itu disunnahkan sujud sahwi sampai segitu. Imam Syafi'i. Tapi Al-Imam Syafi'i, beliau pernah ziarah ke kuburnya Al-Imam Abu Hanifah atau Al-Imam Hanafi. Ketika Al-Imam Syafi'i berziarah ke kuburnya Imam Hanafi, selama 7 hari 7 malam beliau ziarah, beliau khatamkan Quran, beliau niatkan pahalanya untuk Al-Imam Hanafi. Dan selama 7 hari 7 malam tersebut beliau sholat 5 waktu di masjid Imam Hanafi. Maka selama 7 hari 7 malam Imam Syafi'i sholat subuh tidak pakai kunut. Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak mau pakai kunut? Abu Hanifah, Al-Imam Hanafi yang aku ziarahi, beliau tidak menjadikan kunut itu sunnah di dalam pendapatnya, di dalam mazhabnya. Sehingga aku ketika datang di tempat beliau, ketika berada di tempatnya beliau, aku ziarah ke makamnya beliau, aku sholat di masjidnya beliau, maka untuk menghormati beliau, aku tidak pakai kunut. Imam Syafi'i pernah sholat subuh nggak pakai kunut selama 7 hari 7 malam ketika ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Ulama seperti itu. Ulama itu begitu. Yakni la yankir, sebagaimana dalam kaidah usul fikih, yakni la yankir mukhtalif fi, la yankir mukhtalif fi, wa yankir ya, jadi yakni perkara yang masih mukhtalif, yang masih diperdebatkan, itu adalah perkara yang tidak boleh diingkari. Perkara yang tidak boleh diingkari. Ya. Yakni perkara yang masih diperdebatkan, perkara yang masih yakni belum disepakati. Wayankir wayankir mujtama' alaih. Gitu ya. Yakni perkara-perkara yang masih diperdebatkan, yakni masih ada ikhtilaf antara para ulama, yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh, yang satu bilang sekian hari, yang satu bilang sekian hari. Nah, itu perkara-perkara yang masih diperdebatkan, yang masih ikhtilaf antara para ulama, itu bisa untuk diingkari. Tetapi apabila perkara-perkara yang telah disepakati, nah itu baru tidak boleh. Yakni maksudnya yakni ihtiram, harus saling menghormati. Selama hanya berbeda masalah fur'iyah. Kau pakai kunut, kau punya dalil. Kau nggak pakai kunut, silahkan kau nggak pakai kunut, kau punya dalil. Ini perkara yang masih mukhtalifun fi. Nah disinilah butuhnya tasammuh. Apa itu tasammuh? Tasammuh itu kalau bahasa ininya toleransi. Toleransi antara perbedaan pendapat. Ya. Toleransi antara perbedaan pendapat. Kalau mau pakai kunut silahkan, nggak pakai kunut silahkan. Ya berapa banyak perbedaan pendapat. Akan tetapi kalau orang alim, orang yang berilmu, walaupun ada orang yang berbeda pandangan dengannya, berbeda pandangan, berbeda pendapat, rai, ijtihad, dia tidak akan menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan dia,
walaupun yang berbeda pendapat itu lebih muda atau lebih bodoh dari dia nggak bakal menyalahkan dia. Selama masih perkara-perkara yang belum ada kesepakatan dari para ulama. Itu bayangkan aja Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i coba lihat 7 hari beliau tidak kunut. Kenapa? Karena menghormati Al-Imam Abu Hanifah atau Al-Imam Hanafi. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW? Siapa yang nggak kenal Zaid bin Sabit? Sahabat Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit pemegang kunci daripada Al-Quran. Beliau salah satu. Kalau tidak ada turut andil beliau, jasa beliau, maka para penghafal Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, para penghafal Al-Quran udah habis. Zaid bin Sabit satu waktu ketika beliau beres mensolati suatu jenazah, ada yang mengatakan jenazah itu jenazah ibunya, ada yang mengatakan nggak tahu itu jenazah siapa. Dalam hal itu aja ulama berbeda pendapat. Nggak tahu ini jenazah siapa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ketika beliau habis mensolatkan jenazah ibunya. Habis mensolatkan jenazah ibunya, ketika beliau mau naik ke atas, di atas keledainya, udah naik Zaid bin Sabit, datang Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memegang tali kelana daripada keledainya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berkata, "Khal ya Ibn Amr Rasul sallallahu alaihi wasallam." Biarkanlah wahai putra daripada paman Rasulullah. Maksudnya udah nggak usah, biarin wahai sepupunya Rasul. Abdullah bin Abbas kan sepupunya Rasulullah SAW. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Hadza amarana bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan ulama-ulama kami. Maksudnya siapa? Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit mendengar Abdullah bin Abbas menjawab seperti itu, Abdullah bin Abbas Zaid bin Thabit langsung memegang tangannya Abdullah bin Abbas, kemudian mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kenapa kau melakukan hal ini?" Hakadha amarana bi ahli baiti nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan dan menghormati keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Coba lihat bagaimana keluarga Nabi Muhammad, yakni Abdullah bin Abbas, memuliakan, mengutamakan dan menghormati Zaid bin Thabit sebagai seorang ulama. Dibalas sama Zaid bin Thabit dengan mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Wahakata amarana, dan ini juga kata beliau, seperti ini juga saya mencium tanganmu karena seperti ini juga kami diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait atau keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Apakah Zaid bin Thabit orang bodoh sehingga mengatakan hakadha amarana bi ahli baitin Nabi, ahlul bait? Makanya kan sering saya katakan ahlul bait itu ulama berbeda pendapat. Kitab tafsir bukan cuma satu, kitab tafsir itu banyak. Makanya ketika ada yang mengatakan ahlul bait itu adalah ahlul kisah, betul, ahlul bait adalah ahlul kisah. Banyak para mufassir atau para muhaddis yang mengatakan ahlul bait adalah ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Ahlul kisah adalah orang-orang yang diselimuti oleh Jibril. Siapa? Sayyidina Ali, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Terus Zaid bin Thabit mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, seperti inilah kami diperintahkan
untuk memuliakan dan menghormati ahlul bait Nabi Muhammad. Zaid bin Thabit mengatakan Abdullah bin Abbas sepupu Nabi adalah ahlul bait. Nah, perbedaan pendapat seperti ini, mau tentang apapun itu, kalau orang yang alim, kalau orang yang berilmu, maka mereka akan menghormati, walaupun meletakkan penghormatan kepada orang yang walaupun mereka beda pendapat, walaupun mereka beda pemahaman, walaupun beda faham, walaupun beda jalan, walaupun beda guru, walaupun beda tempat belajar. Mereka nggak akan saling tinggi-tinggian. Oh, saya alumni dari sini. Oh, yang satu, oh, saya alumni sini. Oh, saya alumni ini. Oh, saya alumni Hadramut. Oh, saya alumni Mekah. Oh, saya alumni Madinah. Oh, saya alumni Mesir. Oh, saya alumni Syria. Oh, saya alumni ini, saya alumni ini. Orang alim itu begitu. Mereka tidak akan saling, tidak akan meremehkan orang yang lebih di bawah daripada mereka. Oh, saya belajar di Hadramut, saya belajar di Mekah, saya belajar di Madinah. Ente belajar cuma di Indonesia aja. Nggak boleh seperti itu. Ente lihat anak ngomong, anak baru ingat ada Habib Lutfi Assegaf di pojok. Habib Lutfi Assegaf itu dakwah di daerah sana, Parung Arai di sana tuh. Anak setiap ceramah di tempat Habib Lutfi, itu orangnya ada. Ente tanya, Habib daerah mana? Karikil, daerah Karikil. Anak ceramah daerah sana itu ada 12-13 tahun yang lalu. 12-13 tahun yang lalu. Anak waktu ceramah di sana nggak pakai speaker. Anak ceramah tempat Habib Lutfi, ini orang yang hadir. Ini makhluk yang di pojok manusia yang hadir. Datang paling mengundang anak. Anak ceramah di tempat Habib Lutfi. Acara maulid tetap anak yang ceramah, udah belasan tahun. Tapi setiap anak ceramah di sana nggak pernah pakai speaker. Kenapa? Karena Habib Lutfinya aspek, jamaahnya aspek, kiai-kiainya aspek. Karena di situ mayoritas aspek, di situ mayoritas nggak pakai speaker. Anak datang di situ, anak ceramah nggak pakai speaker. Apakah anak menyalahkan mereka yang nggak pakai speaker? Pernah? Ente lihat anak nyalahin aspek, pernah nggak? Pernah? Nggak. Nah, ini namanya menghormati. Kalau anak nggak hormat, anak udah paksa, anak nggak mau datang, ngapain teriak-teriak nggak pakai speaker? Pakai speaker baru anak hadir. Kalau begitu aja nggak bisa disebut ulama. Anak ceramah, baik di acara NU, di acara NU ada ceramah, di acara Muhammadiyah ada ceramah. Asal jangan ada sesat. Ada sesat bukan ceramah, ada ajar, ada bantai. Itu beda lagi. Itu mujma' alaih. Itu tak boleh tanya sama Habib Lutfi. Nanti kelar taklim nih, selesai taklim itu Habib Lutfi. Dia tanya, Beb, ayo anak ceramah udah berapa belas tahun di tempat ente pakai speaker apa enggak? Ya, pakai speaker apa enggak? Ya. Nah, itu dijawab enggak? 3 kali ceramah situ. Ya, ini anak ceramah di tempat aspek nggak pernah pakai speaker. Kenapa? Karena anak menghormati. Karena anak menghormati. Ente orang lihat sini, mau taklim yang namanya taklim itu mau lampu hidup kek, mau lampu mati kek, mau ini speaker nyala kek, mau enggak kek, namanya taklim tetap taklim. Namanya taklim harus khusyuk. Kenapa? Ente khusyuknya kalau pakai speaker. Ente khusyuknya kalau nyala lampu doang. Berarti kalau lampunya mati nggak khusyuk gitu ngajinya. Berhenti gitu ngajinya. Ente lihat anak ceramah, mau itu speaker mati kek, mau itu mic mati kek, mau enggak kek, tetap aja anak ceramah. Ente pernah lihat anak lagi ceramah, speaker mati, ceramah berhenti? Pernah? Nggak ada. Jadi tadi barusan mati lampu apa yang langsung pada orang. Udah ke ngaji tuh yang khusyuk, lupain semuanya. Kenapa ente ngaji hanya gara-gara lampu, ada cahaya lampu terus mau ngaji, biar bisa lihat wajah anak. Bagaimana ente menjadi Al-Imam Jarir Ibn Hashim selama 15 tahun nulis di bawah cahaya bulan?
Kenapa? Nggak punya uang untuk beli lampu, nggak punya uang untuk beli lentera. Apakah dalam ketiadaan lentera terus surut semangatnya untuk taklim, terus hilang khusyuknya? Ini baru mati lampu itu orang udah hilang itu punya khusyuk. Anak, mana ada hilang punya khusyuk? Berhenti anak ngajar Ustaz ketika mati lampu. Enggak ada. Kalau anak aja yang ngajar itu orang khusyuk, masa inti yang diajar nggak khusyuk? Paham? Al-Imam Sufyan Al-Thawri satu tuh tadi Zaid bin Thabit. Ya, bagaimana mereka saling menghormati antara Al-Imam Zaid bin Thabit dan Imam Abdullah bin Abbas. Yang satu ulama dari sahabat Rasulullah SAW, yang satu juga adalah keluarga dan juga ulama. Abdullah bin Abbas itu ulama luar biasa, kecerdasannya, ketajaman hafalannya diakui oleh para sahabat-sahabatnya. Bagaimana mereka saling menghormati, bagaimana mereka saling menghargai. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah yang telah wafat, yang telah meninggal dunia ketika itu. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau di zamannya itu Imam Sofyan, Imam Al-Auza'i juga. Ya, ini beliau pegang, padahal beliau nggak berbeda pendapat, nggak sependapat, nggak satu madhab, nggak satu pendapat, nggak satu pemikiran, nggak satu jalan. Tapi beliau pegang tali pelana kendaraannya, terus beliau bilang, at-tariq li syekh, at-tariq li syekh, awas, kasih jalan buat guru, awas, kasih jalan buat syekh. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi tidak boleh ketika ada orang yang lebih bodoh, ya, atau lebih sedikit ilmunya dari kita. Ini kalau dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, orang yang lebih miskin darimu, orang yang terkadang kan kita ngerasa diri kita itu lebih, oh saya kuat, oh saya perkasa, sehingga menganggap yang selain dirinya lemah. Oh saya ini tahu, saya ini berilmu, sehingga menganggap selain dari dirinya adalah orang yang tidak berilmu. Orang selain dirinya adalah orang yang bodoh, kayak dia aja yang belajar. Oh saya kaya, kayak orang selain dia tuh miskin, kayak orang selain dia tuh susah. Makanya kan sering Rasulullah SAW, ya inilah la tandur ahadukum. Janganlah kalian melihat seseorang dari kalian dari wajahnya, dari pakaiannya, dari penampilannya. Kita orang sekarang enggak, itu yang kita lihat. Kita lihat ada orang pakai baju copang camping, ada orang tidak beralaskan kaki, terus kita ngerasa jijik, atau kita ngerasa diri kita lebih hebat darinya, lebih mulia darinya, lebih berpendidikan darinya, lebih ada kerja daripadanya. Itu yang mau kau sombongkan, itu yang mau kau banggakan. Terkadang orang yang pakaiannya lebih berantakan dari, terkadang orang seperti itu adalah orang yang hatinya lebih bersih daripada hatinya. Pakaiannya boleh lebih murah dari pakaiannya, pakaiannya boleh lebih buruk daripada pakaiannya, tetapi hatinya bisa jadi lebih bersih daripadanya. Doanya lebih mustajab daripada doamu, ibadahnya lebih banyak daripada ibadahmu, dosanya lebih sedikit daripada dosa-dosamu. Wabata tafakhar, terus kau mau sombong, terus kau mau ujub, terus kau mau merasa dirimu lebih mulia hanya karena pakaianmu. Al-Habib Hasan Al-Haddad di Hadramut, satu waktu beliau keluar mau sholat,
waktu sahar sepertiga malam. Ketika beliau keluar mau sholat, beliau lihat ada salah satu orang yang dia baru pulang kerja. Apa kerjanya? Kerjanya adalah ngaduk sepiteng tempat pembuangan kotoran manusia itu. Jadi kerjaannya itu tiap hari ngebuangin sepiteng di rumahnya orang-orang. Satu waktu Habib Hasan Al-Haddad melihat ini orang lagi bawa itu yang kayak zaman dulu itu yang orang yang pakai tong gitu dua. Habib Hasan dalam hatinya Habib Hasan bilang, ini orang jam segini ketika orang-orang sedang sibuk dengan urusan akhirat, sibuk sholat, sibuk bangun malam, sibuk mau berdoa kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, tapi orang ini malah sibuk dengan urusan dunia. Udah urusan dunia yang hina lagi. Maksudnya apa? Tukang ambilin kotoran manusia. Ini dalam hati ngomong, ya ini fibalu, di dalam hatinya, di dalam sanubarinya ngomong seperti itu. Tiba-tiba ada orang tadi yang lagi ngangkat sepiteng noleh dan berkata, ya Hasan, arif nafsak amma ana qad araftu nafsi. Hasan, kamu kenali dirimu sendiri. Arif nafsak, kenali dirimu, kenali jati dirimu. Amma ana qad araftu nafsi, sedangkan aku tahu siapa diriku ini. Gak perlu dalam hatimu ngomong aku begini. Cari tahu tentang dirimu. Gak usah cari tahu tentang aku, karena aku telah tahu siapa dirimu. Ternyata seorang wali. Makanya kadang kita begitu, kalau melihat orang pakai pakaian ini, kadang kita menjauh, nggak mau lihat orang banyak tato, lihat orang tindik itu. Kadang kenapa? Karena badannya ente bersih dari tato, terus ente merasa diri ente lebih mulia daripada orang yang bertato. Anak masuk penjara 13 kali, keluar masuk penjara. Ya, berkali-kali anak keluar masuk penjara. Itu napi-napi yang bertato, mereka hafal 180 hadis. Ente yang nggak punya tato, berapa hadis yang hafal? Mereka bangsat, bajingan, preman, pembunuh, tukang narkoba yang bertato, mereka anak didik akhlak, adab, jalannya mundur. Ente jalannya udah mundur. Mereka tahu siapa ulama, siapa ustadz, siapa kiai, siapa habib, sehingga berani mempertaruhkan nyawanya untuk para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib. Ente udah berani mempertaruhkan nyawa ente, terus mau merasa diri itu lebih mulia daripada mereka, sehingga memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Arif nafsak, jadi tahu siapa diri ente itu. Bagaimana jahit? Nggak usah manusia, nggak usah ngomong manusia. Anda sering sampaikan Abu Yazid Al-Bustami. Kita lihat ada seekor anjing. Ketika anjing itu lewat di sampingnya, dia mengangkat jubah kebesarannya. Jubahnya diangkat. Itu anjing berbicara. Wahai Abu Yazid, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena takut akan najisku, kalau engkau mengangkat jubah karena takut kena najis, dari najis Allah, cukup bagimu membersihkan jubah yang terkena najis itu, cukup kau bersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tangan, katanya anjing. Tapi jikalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau merasa lebih mulia dariku, merasa jijik kepadaku, meremehkanku, menganggap aku binatang yang hina, binatang yang najis, maka demi Allah, andaikan hatimu dicuci dengan 7 lautan, 7 samudera, hatimu tidak akan pernah bersih.
Menangis Abu Yazid. Kenapa dia nangis? Karena dia sadar siapa dirinya dan siapa anjing tersebut. Dia menangis. Apa kata dia? Wahai seekor anjing, maukah kau menjadi temanku? Maukah kau menjadi sahabatku? Maukah kau menjadi orang yang selalu menasihatiku? Itu anjing jawab, bagaimana mungkin aku menjadi sahabatmu? Bagaimana mungkin aku mau menjadi temanmu? Engkau dipuji-puji oleh orang, engkau dimuliakan, sedangkan aku dihinakan, aku dicaci, aku dimaki. Engkau orang-orang melemparimu dengan bunga, orang-orang melemparimu dengan intan, dengan berlian, sedangkan orang-orang melempariku dengan batu. Kantong-kantong jubahmu penuh dengan dinar, penuh dengan dirham, penuh dengan makanan, penuh dengan roti, sedangkan aku bahkan sebiji tulang pun aku tidak punya. Bagaimana aku bisa berjalan denganmu? Bagaimana aku bisa menjadi temanmu, sahabatmu? Kamu dipuji orang, aku dicaci orang. Kamu dilempari bunga, aku dilempari batu. Kamu diterima oleh orang, aku diusir oleh orang. Kantong-kantongmu banyak uang, banyak makanan, aku tulang aja aku gak punya. Sambil anjing itu berlari. Apa kata beliau? Ya Allah, jikalau dengan seekor anjing saja aku tidak pantas berjalan, maka bagaimana aku bisa pantas berjalan bersamamu? Ambillah ilmu, ambillah nasihat, ambillah manfaat, ambillah kebaikan. Dari manapun datangnya ilmu itu, nasihat itu, kebaikan itu, manfaat itu, walaupun datang dari orang yang lebih muda darimu. Kebenaran, ambil. Dari manapun datangnya kebenaran itu, kebaikan itu, ilmu itu, nasihat itu, walaupun datangnya dari orang yang lebih muda darimu, atau lebih hina darimu, lebih bodoh darimu, lebih apapun. Karena tidak ada penghalang antara dirimu dengan kebaikan, walaupun kebaikan itu datangnya dari orang yang lebih hina darimu, lebih bodoh darimu, atau orang tersebut lebih bejat darimu. Mungkin di mata manusia engkau yang ahli ibadah, engkau yang banyak sholat di masjid, engkau yang puasanya Masya Allah Senin Kemis, engkau yang baca Qur'annya tiap hari Masya Allah. Dilihat oleh mata-mata manusia engkau adalah orang-orang yang mulia. Tetapi bisa jadi ada orang-orang yang tidak dilihat oleh mata-mata manusia, sehingga mereka engkau remehkan. Karena mereka engkau remehkan karena engkau tidak melihat. Karena engkau fil alaniyah, engkau dalam terang-terangan, wa huwa fis sirr. Sedangkan dia dalam keadaan tersembunyi, tidak tampak, tidak kelihatan, sama seperti kerang. Ente lihat kerang, luarnya jelek, banyak apa? Lihat aja itu kerang, luarnya kerang, jelek, iya kan? Jelek kan luarnya. Tapi coba kau lihat dalam kerang tersebut, ada mutiara yang begitu indah. Orang yang kau pandang luarnya jelek, gak bagus, bisa jadi orang itu di sisi Allah lebih baik darimu, lebih mulia darimu, lebih utama darimu, dan dia lebih dekat kepada Allah daripada kedekatanmu kepada Allah. Bisa jadi engkau dan dia antara neraka, dirimu lebih dekat kepada neraka daripada dia. Jadi tidak bisa disebut orang itu sebagai orang alim kalau dia tidak menghormati orang yang berada di bawah. Sama seperti Syekh Sabat, dia pengikut daripada mazhab Imam Hanafi. Lupa nama Syekh Sabat. Dalam kitab diceritakan satu waktu beliau mengkritik kaulnya Imam Syafi'i. Kaul Imam Syafi'i yang kalau nggak salah, apa kata Imam Syafi'i dia? Ada kaul Imam Syafi'i
la yadkhulu syartun ala syartin illa bitakdimi ta'khir. Kalau nggak salah begini, la yadkhulu syartun ala syartin la yujabu hukmahu hatta la yujabu hukmahu illa bitakdimi ta'khir. Kalau nggak salah itu gaul Imam Syafi'i. La yadkhulu syartun ala syartin, la yadkhulu syartun ala syartin. Oh bukan, la idza dakhala syartun ala syartin, idza dakhala syartun ala syartin la yujadu hukmahu illa bitakdimi ta'khiri. Jadi kita Imam Syafi'i, apabila suatu syarat masuk di dalam suatu syarat, maka tidak ada konsekuensi hukum kecuali dengan ditakdimi akhiri, kecuali dengan mendahulukan daripada syarat yang akhir. Nah, contoh kayak begini, maksudnya Imam Syafi'i contohnya kayak begini, yakni apabila syarat masuk dalam syarat masuk dalam syarat, maka tidak akan ada akibat hukum, konsekuensi daripada hukum, kecuali itu dengan mendahulukan daripada, mengutamakan, mendahulukan, mengambil daripada yang akhir. Contoh, ada suami ngomong begini, "Weh istriku, kalau kau masuk dalam rumah itu saya cerai kamu." Maka tidak akan jatuh suatu hukum talak, tidak akan jatuh talak kecuali si istri masuk ke dalam rumah. Jadi ingat kata-kata, "Wahai istriku, jikalau engkau masuk dalam rumah itu," kata-kata dia, "jikalau engkau masuk dalam rumah itu," atau contoh begini atau contoh, "Wahai istriku, kalau kau keluar rumah nggak pakai jilbab, saya cerai kamu." Ya, itu syarat dalam syarat. Yani syarat masuk ke dalam suatu syarat. Berarti syarat jatuhnya suatu talak apabila si perempuan itu masuk ke dalam rumah. Nah, pendapat Imam Syafi'i itu, kaul Imam Syafi'i itu sama ini Syekh, dia nggak setuju dengan pendapat tersebut. Dengan apa, idza dakhala syartun ala syartin la yujadu hukmahu illa bitakdimi ta'khiri. Tadi ini Syekh nggak setuju. Nah, ketika ini Syekh tidak setuju, dia mengatakan kepada ulama-ulama, imam besar 4 mazhab yang hadir di sini. Nah, ada salah satu ulama yang hadir di situ, tapi dia masih muda, masih anak-anak, namanya Hamdan, Syekh Hamdan. Syekh Hamdan bilang, yakni shadaqa Syafi'i. Syafi'i betul dengan perkataannya itu. Syafi'i benar. Karena alasan daripada ini Syekh tadi yang mengikut Imam Hanafi tadi, dia tidak menemukan, ya, dia tidak pernah menemukan dalam sastra Arab. Dalam sastra Arab dia tidak pernah menemukan. Jadi nggak masuk kalau kata ini Syekh dari mazhab Imam Hanafi. Kata Syekh Hamdan, "Apakah engkau pernah mendengar suatu syair?" Ana lupa syairnya, yang ana tahu, "Jikalau mereka dalam keadaan ketakutan, maka ketika mereka minta tolong, maka mereka akan masuk ke dalam rumah-rumah yang penuh dengan kemuliaan dan inilah sampai akhir." Intinya begitu. Intinya syair-syairnya itu, jikalau mereka dilanda ketakutan dan mereka meminta pertolongan, jikalau mereka dilanda ketakutan, dilanda rasa takut dan meminta pertolongan, maka rumah-rumah terbuka untuk mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan tempat pertolongan dan segala macamnya. Kata Syekh Hamdan yakni meminta pertolongan, meminta tolong itu tidak akan ada sebelum adanya rasa takut.
Jadi mereka harus takut dulu baru mereka minta tolong. Jadi benar yang Imam Syafi'i bilang itu, yaitu dengan mendahulukan yang akhir tadi. Karena apa? Karena pertolongan. Nah, ini ente nggak masuk kalau ente nggak paham, mungkin ente nggak bisa paham. Ente nggak bakal paham. Kita harus belajar usul fikih baru bisa. Intinya seperti itu. Jadi betul kata apa? Betul, benar. Apa kata Syafi'i? Syekh Hamdan dengan lantang ngomong begitu. Ketika Syekh Hamdan ngomong begitu, semua ulama-ulama 4 mazhab yang lagi ngumpul di situ, semua ngomelin Syekh Hamdan. Karena dianggap nggak sopan. Ente masih muda kok mau ngebantah ini ulama yang tua, ulama besar lagi. Siapa namanya anak? Nah kadang juga suka lupa. Al-Imam Al-Muzai kalau nggak salah, tapi nggak tahu enggak. Karena kalau lupa bilang lupa, nggak tahu bilang nggak tahu. Akhirnya kata beliau, dia sungguh tidak ada penghalang antara aku dengan ilmu, walaupun ilmu itu datang dari orang yang lebih muda dari aku. Shadaqta wa akhta'tu, engkau benar dan aku salah wahai anakku. Beliau angkat tangan kemudian mendoakan Syekh Hamdan. Taslim enggak? Menerima? Apakah beliau kamu siapa? Kamu anak kemarin ada ngomong itu? Apakah beliau bilang kamu siapa? Kamu masih muda gak kepake deh. Apakah ngomong begitu? Paham? Jadi tidak bisa disebut orang itu orang alim kalau dia masih meremehkan atau tidak menghormati orang yang berada di bawahnya. Di bawahnya maksudnya tadi itu, paham kan? Kayak lebih bodoh, lebih rendah, lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih ini. Kalau dia nggak menghormati, maka dia tidak bisa disebut ulama. Paham? Makanya ya ini bukan hanya ulama saja, bahkan kita pun. Nah kalau sekelas ulama, sekelas ulama saja harus menghormati orang yang berada di bawah. Padahal ini ulama. Ibarat kata nih, kita bukan ulama. Nah ulama itu nggak boleh meremehkan kita yang bukan ulama. Apalagi kita ulama bukan, bodoh iya, goblok iya, terus ngeremehin ulama. Ini kan lebih bangsat, lebih bejat. Paham nggak maksudnya? Kalau dalam makalah tadi, seseorang tidak bisa dikatakan ulama kalau dia tidak menghormati orang yang di bawahnya. Contoh kayak kita kan siapa sih? Kita orang bodoh. Kita anak ente, kita orang goblok, orang bodoh, orang tolol. Nah kalau makalah tadi kan berarti para ulama nggak boleh ngeremehin kita yang bodoh, iya kan? Nggak boleh ngeremehin kita yang tolol. Nah terus kita siapa? Udah bodoh, udah tolol, kita mau ngeremehin ulama. Bapak. Kalau orang alim tidak bisa disebut orang alim apabila dia tidak menghormati orang yang di bawahnya, maka saya dan kalian kita tidak pantas disebut manusia kalau kita masih meremehkan beliau-beliau para orang-orang yang berilmu. Tapi yang ana maksudkan di sini orang berilmu yang lurus, ulama akhir. Kalau ulama amplop, ulama bajingan, ulama jual ayat, ulama jual hadis. Nanti dipotong nih kata-kata yang tadi itu diambil. Nanti dibikin judul Baharul Smith Insaf. Yang ini gak diambil di kata-kata ini. Ada kan tadi bilang kalau ulamanya lurus, ulama akhirat, Baharul Smith hormat, Baharul Smith ta'dim.
Tapi kalau ulama bengkok, ulamanya bengkok, ulamanya bangsat, jual ayat, jual hadis, cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, menghakkan yang batil, membatilkan yang hak, meniadakan yang ada, mengadakan yang tiada. Ini ulama bakal Bahar bin Smith caci maki sampai habis, sampai anak nggak punya lidah baru berhenti caci maki. Walaupun lidah udah dipotong, udah nggak punya lidah, tetap bakal ada caci maki walaupun nggak ada suaranya. Jangan harap anak bakal berhenti untuk mencaci, memaki ulama-ulama biadab, ulama-ulama bangsat, para ustadz, para kiai, para habib yang menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis demi kepentingan perutnya. Apalagi ulama amplop, apalagi ustadz amplop, kiai amplop, habib amplop, bakal anak caci maki sampai anak mati. Nggak peduli. Paham? Itu nanti kata-kata dipotong. Udah pasti itu. Sebab orang sekarang kan kalau nggak begitu nggak bagus. Yang kaedah-kaedah itu jangan bawa, nggak dipakai sama mereka, dipotong. Diambil yang Anda lagi bilang tadi itu. Ulama yang bakal caci maki sampai mati, dinaikin. Nanti yang tadi Anda bilang, saya taslim kepada ulama yang lurus, ulama akhirat. Itu diambil nanti sama mereka, dipakai. Tuh Habib Bahar taslim sama iman. Tuh, bukan tawakuf lagi. Kalau tawakuf masih mending. Tawakuf itu diem, tidak mengiyakan, tidak juga menafikan. Kalau taslim kan, kalau taslim melihat, anak stop, anak berhenti, dan anakku itu benar, itu taslim. Nanti dipotong. Wah, orang sekarang pintar-pintar. Ya, paham? Ini kita melihat siapapun, orang pinggir jalan itu gembel, pengamen, siapa, jangan merasa diri kita lebih mulia daripada mereka. Nggak boleh. Jangan merasa kau lebih mulia. Apa? Karena kau pakai alas kaki terus mereka nggak pakai alas kaki, kau merasa lebih mulia. Berarti alas kaki atau sendal itu yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah SWT. Berarti sendal atau alas kaki itu yang menjadi timbangan yang menimbang mulia atau tidaknya seseorang. Alas kaki, pakaian, jubah, ilmu, pengetahuan, keperkasaan, kekuatan, kekayaan. Makanya dulu ada seorang guru dan murid. Ini murid bilang sama gurunya, guru saya pengen ketemu sama Nabi Allah Khidir. Kata gurunya, oh yaudah kalau ente mau ketemu sama Nabi Khidir, ente pergi di jalan sekarang. Orang pertama yang ente temui itu Nabi Khidir. Pergi dengan polosnya dia pergi sampai di jalan. Di jalan ada seorang pengemis sudah tua, renta, bau busuk, bajunya dekil. Datengin dia, samperin dia. Kata dia, saya nunggu orang yang ganggu saya. Kedua, datang seorang perempuan yang membuka aurat. Aduh, kamu saya nunggu orang yang ganggu saya. Ketiga, datang satu orang kafir lagi bawa anjing. Dia bawa anjing jalan-jalan. Karena pendek, jalan-jalan bawa anjing. Nyamperin dia. Jangan ganggu, saya lagi nunggu orang. Sampai maghrib. Maghrib dia balik ke gurunya. Dia bilang, guru, mana dari subuh sampai maghrib saya tunggu nggak ada Nabi Allah Khidir. Kata gurunya, Nabi Khidir 3 kali mendatangi kamu dari kamu usir kamu suruh tidur. Jadi maksudnya pertama Nabi Khidir datang menyerupai orang yang berpakaian compang camping pengemis. Kedua dia datang menyerupai wanita yang tidak memakai hijab, wanita yang mengumbar aurat. Kedua, ketiga dia datang dengan penampilan orang kafir bawa anjing. Tapi malah dia usir 3 kali. Terus bagaimana
aku mau memberikan nasihat lagi kepadamu. Sedangkan aku sudah bilang, orang yang pertama kali datang menemuimu itu Nabi Khidir. Karena si murid hanya melihat dari luar saja, tidak pakai ainul basir. Makanya terkadang kita orang yang punya mata, terkadang orang yang tidak memiliki mata atau orang yang buta, walaupun secara fisik kita lihat itu kekurangan, tapi justru mereka orang-orang yang melihat. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melihat dan kita adalah orang-orang yang buta. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, Mujaddidul Islam, beliau umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Buta, tapi umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Mukasyafatul Qulub, Al-Wajiz, Al-Wasit, Kasyaful Qulub dan lain-lain. Padahal beliau dalam keadaan, makanya seperti yang Anda bilang tadi, kita orang-orang yang Allah beri penglihatan. Ada orang-orang yang Allah beri, tidak Allah beri penglihatan, dia buta. Kita yang melihat dengan mata zahir, melihat mereka itu suatu kekurangan, suatu aib, suatu cacat. Tapi kalau ente melihat dengan hati, ente akan sadar kalau kitalah yang hakikatnya buta dan mereka lah orang-orang yang melihat. Mudah-mudahan dia paham dengan maksud kalimat wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna